Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elma Elviana Safitri, nomor induk mahasiswa 2022 09 0016. Saya dari kelas Ilmu Hukum 2. Saya di sini akan mempresentasikan jawaban dari mata kuliah pengantar ilmu hukum. Yang pertama, saya akan menganalisis kasus jual beli motor Andi dan Budi. Dalam kasus ini, subjek hukum adalah Andi sebagai pembeli dan Budi sebagai penjual. Mereka merupakan manusia sebagai subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum. Objek hukumnya adalah sepeda motor beserta kelengkapan surat-suratnya, yaitu STNK dan BPKB. Peristiwa hukum yang terjadi adalah perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata. Akibat hukumnya adalah beralihnya hak milik sepeda motor dari Budi kepada Andi setelah pembayaran dilakukan. Soal yang kedua, pentingnya kaidah hukum di samping norma lain. Kaidah hukum tetap diperlukan karena memiliki sifat memaksa, tegas, dan mengikat secara eksternal. Berbeda dengan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan yang sanksinya bersifat moral. Hukum memiliki sanksi nyata yang dapat dipaksakan oleh negara. Oleh karena itu, hukum berfungsi menjaga ketertiban dan kepastian dalam kehidupan masyarakat. Analisis nomor 3, dilema keadilan dan kepastian hukum bagi hakim. Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam kondisi tertentu, hakim tidak boleh hanya terpaku pada bunyi undang-undang, tetapi perlu mengedepankan keadilan substantif. Namun demikian, putusan hakim tetap harus menghormati hukum acara dan hak asasi manusia. Analisis nomor 4, realistisnya adagium hakim tidak boleh menolak perkara. Adagium bahwa hakim tidak boleh menolak perkara meskipun hukumnya tidak jelas sangat realistis dalam praktik peradilan. Prinsip ini melarang hakim melakukan non-liquid dan mewajibkan hakim melakukan penemuan hukum melalui penafsiran peraturan, konstruksi hukum, serta menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini menjamin setiap perkara tetap mendapatkan penyelesaian hukum. Dan analisis yang nomor 5, hubungan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum yang ideal adalah yang mampu menciptakan keadilan bagi pihak terkait, memberikan kepastian tentang hak dan kewajiban mereka, dan membawa kemanfaatan seperti manfaat sosial atau kemaslahatan bagi masyarakat luas. Ketiga, nilai dasar hukum tersebut harus diterapkan secara seimbang dan proporsional. Penegakan hukum yang baik tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menghadirkan keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila, keseimbangan ketiga nilai ini menjadi prinsip utama. Dan analisis nomor 6, adagium bahwa hakim tidak boleh menolak perkara meskipun hukumnya tidak jelas sangat realistis dalam praktek peradilan. Prinsip ini melarang hakim melakukan non-liquid dan mewajibkan hakim melakukan penemuan hukum melalui penafsiran peraturan, konstruksi hukum, serta menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini menjamin setiap perkara tetap mendapatkan penyelesaian hukum. Dan analisis terakhir nomor 7, penerapan sistem peradilan juri di Indonesia. Indonesia menganut sistem peradilan hakim karir, bukan sistem juri. Penerapan sistem juri secara teori mungkin dilakukan, tetapi secara praktik sulit diterapkan karena perbedaan budaya hukum dan sistem peradilan. Sistem juri memiliki kelebihan dalam partisipasi masyarakat, namun juga memiliki kelemahan karena juri merupakan orang awam hukum dan prosesnya memerlukan biaya serta waktu yang besar. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan materi yang saya sampaikan. Semoga penjelasan tersebut dapat memberikan pemahaman yang baik terkait topik yang dibahas. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.